Perkenalkan nama saya Randy Dujan Seno, saya dari program Studi Sistem Informasi Kelautan dari kelas SIKA 2. Di sini saya ingin menjelaskan program yang saya ingin buat. Yang saya ingin buat ini temanya program modular menggunakan bahasa C++. Nah, kita mulai dari awal dulu nih, dari include ion stream atau bisa dibilang library. Kenapa library ini penting buat suatu pemrograman? Karena kalau misalnya tidak ada library, programnya itu tidak akan bisa dijalankan, karena library ini ibaratkan rak buku, sedangkan kalau si ini ibaratkan bukunya, si apa namanya, si, si programnya ini, si modul inputnya ini. Nah, terus kita lanjut langsung ke inputnya. Pertama itu kita menggunakan input string. Nah, fungsinya itu di program saya yang nantinya saya akan yang sekarang saya buat. Tujuannya untuk memberikan teks pada nama, alamat, dan panggilan. Yang kedua itu ada input karakter. Input karakter itu sendiri digunakan untuk input satu karakter seperti jenis kelamin. Yang kedua itu input integer. Untuk input integer ini untuk menginputkan angka atau bilangan bulat atau variabel bulat. Jadi ini tuh gunanya untuk variabel-variabel bulat kayak 10, 20, 30, 40. Nah, si input integer ini di program saya gunakan untuk kolom umur. Terus ini ada input float. Input float ini berbanding terbalik sama input integer. Kalau input integer ini digunakan untuk bilangan-bilangan bulat, sedangkan input float ini digunakan untuk bilangan-bilangan yang mempunyai angka desimal. Nah, untuk di float ini saya menggunakan di kolom tinggi badan, terus input double. Double ini digunakan input input uang tabungan kalau di program saya. Terus kalau di input boolean ini untuk menunjukkan status benar atau tidak, atau salah atau benar. Lanjut ke modul proses. Nah, di modul proses ini saya ingin menjelaskan nanti yang akan dijalankan ketika di output. Sana ada double hitung tabungan, uang awal, dan uang tambahan. Ini gunanya untuk nantinya saya itu ada rumus. Nah, rumusnya itu pertama total tabungan total tabungan sama dengan uang awal dan uang tambahan. Nah, terus juga yang kedua itu hitung rata-rata belajar. Untuk hitung rata-rata belajar ini saya menggunakan jam belajar dibagi hari atau jumlah hari. Fungsinya untuk menghitung rata-rata jam belajar per harinya. Terus habis itu di sini ada modul output. Nah, modul output ini tujuannya untuk menampilkan seluruh data menjadi cerita narasi. Jadi seperti ini nanti keluarnya. Terus ada juga program utama. Nah, di program utama ini, sebentar saya jalan dulu. Nah, di program utama ini itu yang akan menjalankan program-program yang sudah kita buat di atas ini. Kita mulai dari pertama. Untuk string untuk nama, panggilan dan alamat kita menggunakan data string. Kenapa menggunakan data string? Karena nantinya di output itu kita akan mengisi nama, panggilan dan alamat itu menggunakan teks. Contohnya, ambil nama panggilan, ambil masukkan umur. Nah, untuk umur
itu kita menggunakan data integer karena umur itu bilangan bulat. Kayak misal kita umur 10 tahun. Nah, jenis kelamin itu kita menggunakan karakter. Nah, karena tadi itu karakternya cuma satu, jadi di sini tulisannya cuma L atau P. Kita menggunakan L. Masukkan alamat. Alamat itu kan bagian dari string. Jadi kita masukin alamat itu berupa teks, misal UPI Serang. Nah, masukkan tinggi badan. Tinggi badan itu kita menggunakan float atau eh, atau angka-angka desimal. Nah, misal kita menggunakan tinggi badan 179. Masukkan uang tabungan awal. Nah, ini kita udah masuk ke area double. Hmm, Misal kita di sini masuk uang tabungan awalnya itu 150. Terus masukkan uang tambahan. Misal uang tambahnya itu 50. Nah, di sini untuk menentukan kita itu statusnya pelajar atau tidak, di sini itu kita menggunakan boolean. Nah, misal kita pencet iya, total jam belajar. Total jam belajar ini masuknya ke eh, float. Misal kita masukin ini di angka 10 jam. Lalu belajar 7. Nah, nantinya kan keluar seperti ini. Sebentar. Bangsat. Saya enggak itu alamat Serang tinggi badan 179 150 51 tahun jam belajar 10 7. Nah, nanti hasil itu akan seperti ini. Nah, nanti hasil akan seperti ini. Hasil ceritanya itu hasil dari si, si modul proses. Nih, di sini kita udah input modul prosesnya kan. Ntar hasil akan seperti ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya. Saat ini saya berusia 10 tahun dan saya berjenis kelamin laki-laki. Saya tinggal di Serang. Tinggi badan saya 179. Nah, karena ini angkanya desimal 179,00 cm, jadi kita menggunakan float. Terus eh, di sini sekarang saya memiliki tabungan sebesar 200.000. Saya masih bersatu sebagai pelajar dan rata-rata waktu belajar saya adalah 1,43 jam per hari. Baik, terima kasih sudah mendengarkan atau menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.